Oke guys, kembali lagi dengan gue Ian di channel Ian ANK. Kali ini gue berada di ruangan nih. Gue mau review tentang Toyota Fortuner 2700 bensin tahun 2007. Mobilnya ada di samping gue. Ini dia mobilnya. Oke, sedikit cerita tentang mobil ini. Mobil ini sebenarnya bukan punya gua, ini punya temen kantor gua, namanya Om Davi. Jadi dia tuh beli Toyota Fortuner 2700 bensin tahun 2007. Berhubung ada satu dan lain hal, akhirnya mobil ini taruh di rumah gua dulu. Jadi sambil dia nyelesain urusannya itu, gua nggak tahu. Jadi mobil ini ada di rumah gue sekitar 1 minggu. Ya udah, gue bikin aja videonya, gue review seperti yang sekarang ini. Terus gue pakai juga buat muter-muter ya di sekitaran rumah gue juga. Oke, kita lihat reviewnya. Oke guys, kita dari depan. Lampunya ini halogen biasa ya. Dan di sini belum proyektor. Yang facelift berikutnya sudah proyektor, ini masih belum proyektor. Sini ada lampu senja. Di sini grillnya ini ala-ala Prado ya, biar sangar. Ini sama kiri dan kanan. Di bawahnya di sini ada fog lamp. Lalu di sini ada bumper nih dari besi. Ini kuat juga, ini keras. Dan di sini ada lampu DRL. Ini nyala nih ya. Bumpernya lumayan kuat nih. Oke. Dari kap mesinnya dia ada ala-ala VNT. Sebenarnya ini cuman variasi aja, cuman ditempel. Kalau ini kan mobilnya Fortuner 2700 bensin, jadi nggak ngaruh ya. Ini cuman stylenya aja. Ini fungsinya buat ngeliat ini side-nya, sisi ini nih. Jadi kalau kita masuk jalan sempit dari driver, lihat sini, berguna juga. Oke. Ini tampangnya dari samping Toyota Fortuner 2700 bensin. Ini tahunnya 2007. Untuk ban dia pakai ukuran 265 70 R16. Ring 16 ya. Ini pakainya Bridgestone Dueler. Kayaknya ini bawaannya sih. Di sisi samping kiri ini ada tulisan 2.7 VVTi dan ini adalah lampu sen. Lalu di sini spionnya sudah electric mirror di sini. Tapi dia belum ada sen di sini ya. Mungkin yang facelift tuh udah ada. Dan tipe ini belum bisa auto retract. Dia masih manual di gini didorong. Oke, sini ada talang air, biasa Fortuner sini. Lalu di atasnya ada roof rack, ini buat bawa barang-barang ya. Biasanya sih ditambahin lagi sana.
biar bisa ditaruh di atapnya. Jadi ini dudukan nih, karena kalau bawa tangga aja kan nggak mungkin kita menyilang begitu ya, harus kan begini ya, gitulah pokoknya. Oke. Dari sisi samping ini ada namanya footstep. Ini berguna banget buat naik ke mobil ini ya. Jadi kalau anak-anak naik ke sini, karena ini mobilnya tinggi, dia injak dulu sini. Jadi diinjak dulu, dan ini kuat ya. Oke. Lalu di sisi belakang sama. Di sini ada untuk isi bensin. Kapasitas mobil ini 65 liter. Jadi kalau 65 liter isi Pertamax 10.000 ya 650.000 full tank. Kalau isi dengan Pertalite 500 ribuan lah ya. Di sisi belakang ini lampunya model seperti ini. Ini generasi 1. Jadi rem di sini ada lampu sen, sini lampu mundur. Ini emblem Toyota Fortuner. Sini ada wiper, logo Toyota. Sini ada kamera mundur. Sini logo 2.7G, jadi mobilnya tipe G. Oke, di bawah dia ada sensor parkir untuk mundur ya. Lalu ditambah dengan bumper belakang. Bumper belakangnya ini kuat. Ini ARB. Oke, ini udah sering dipakai atau sering kehujanan ya. Ini ada karet di sini. Tapi gue akuin ini kuat nih. Jadi jangan coba-coba nabrak mobil yang udah pakai kayak beginian nih. Gue rasa yang penyok bakalan mobil kita nih. Nih ya, gue coba nih. Keras banget. Kita ngolong dulu sebentar. Ini untuk ban serep. Sini shockbreakernya yang belakang kayaknya udah diganti nih. Bilstein teknologi, warna kuning. Ini juga Bilstein. Kayaknya tuh buat ala-ala off-road ya. Ini tampang Fortuner dari belakang, 2700 bensin. Gimana menurut kalian? Lebih suka yang tipe lama atau yang baru, yang udah turbo, atau model yang VNT, atau yang sekarang yang lancip-lancip, VRZ? Kalau gue sih sukanya yang model ini ya, karena ini lebih klasik aja, lebih ganteng kalau menurut gue. Ini dari samping. Ini dari samping kanan. Sini ada logo Transformer. Ya, mungkin mencirikan dengan grill depannya itu yang udah ala-ala Prado. Modifikatornya nih. Mungkin konsepnya seperti itu. Oke, ini pintu kursi penumpang. Jadi kita masuk ke kabin penumpang. Nah, di sini posisinya enak. Terus dia ada armrest di sini untuk penumpang baris 2. Kita buka armrestnya. Jadi ini ada armrest di kursi baris 2 untuk penumpang ya. Dan enak sih.
Tapi di sini biasanya kan suka ada cup holder ya, cuman di mobil ini nggak ada. Lalu untuk jaraknya ini lumayan luas buat kaki. Lalu di jok bagian depan ini penumpang ada tempat penyimpanan juga ini. Di sini juga ada, di sisi drivernya ada, di sini ada, di sini ada cup holder. Nah ini di tengah ada dua ya cup holdernya. Untuk di sisi penumpang belakang, oke guys, ini jok untuk baris ketiga. Dia enak banget, udah dapet headrest, dan posisi ini bisa dimundurin lagi, direbahin. Oke, ini posisi jok belakangnya kalau udah direbahin. Bedanya kelihatan ya, ini agak tegak, ini lebih mundur. Dan untuk mobil ini ada air conditionernya di baris ketiga. Jadi AC-nya ini di baris 3. Ini ada setelannya juga. Ini bisa dikontrol on off-nya lewat driver. Di real cool nih, gue pakainya biasa di low aja. Jadi ketika ada penumpang di sini, baru gue aktifin load depan. Di baris belakang ini ada garis-garis di kaca nih. Ini bukan defogger. Defoggernya adalah di sini. Jadi ini adalah antena untuk radio. Dia sistemnya di kaca. Ya kalau gua salah tolong komentar di bawah. Kalau ini beneran antena atau bukan. Tapi harusnya ini antena. Dan modelnya garis-garis begini. Jadi jangan dicabut ya, nanti nggak ada sinyal. Lalu di belakang sini dapat lampu juga, ini, jadi nggak gelap-gelapan ya. Ada cup holder 1, 2, di sisi kirinya ada 1 buat naruh cup holder. Di sisi belakang ini di pintu penumpang juga ada cup holder. Yang kiri 1, ini penyimpanan terbuka. Lalu electric power window. Dan di sisi kanan sana juga sama, sisi kanan. Oke, ini posisi bagasinya ya. Ini bagasinya lumayan luas. Buat naruh koper bisa. Kalau space-nya kurang besar, dilipat aja. Kalau ini kan udah dimundurin nih. Kalau yang sebelah kanan udah dimundurin. Nah, ini belum. Seperti ini standarnya. Oke, ini posisi jika jok baris ketiga ini dilipat. Ini lipatnya ke samping, kanan dan kiri. Bukan dilipat ke depan, bukan ya. Kalau mobil ini dilipat ke samping. Space yang didapat ini luas banget. Ini bisa naruh segala macam di sini nih. Buat bawa barang-barang, luas banget. Dan enaknya baris kedua masih bisa mundur sedikit. Ini ada gap nih ya. Masih bisa mundur. Masih bisa agak rebah. Ini penampakan dari baris 3 ke depan. Ini sisi driver. Untuk driver di sini ada window lock. Ini untuk pintu kunci. Kunci model begini ya, bukan yang turun naik begitu. Lock, open. Untuk auto dan auto up ada di sisi driver aja, yang lain masih manual. Lalu di sini ada Twitter. Di sini, nah ini tampang dari
kabin Toyota Fortuner 2007. Oke, kita masuk aja ya, panas di luar. Oke guys, ini adalah sisi drivernya. Di sini ada speedometer yang sudah terklaster seperti ini. Ini ada tachometernya, ini ada speedometernya, ini temperaturnya di sini. Ini untuk ampere bensinnya, dan di sini ada logo segitiga kecil itu, gambar pom bensin, berarti menunjukkan posisi pintu tangkinya. Jadi dia ada di kiri. Yaitu jangan lupa ya, kalau dia panahnya ngadep ke kanan berarti dia ada di kanan. Oke, di sini ada odometer. Jadi udah 163.800. Lalu ada trip A, trip B, dan O2 aja, udah gitu aja. Untuk lampu ini, lampu speedometer ini bisa disetel redup atau terangnya. Ini lebih terang, jadi setelannya ada di sini. Ini gunanya untuk menyetel terang gelapnya lampu speedometer. Kita coba putar ya, kanan tuh terang gitu, nih digelapin. Tapi enaknya adalah di segini aja, nggak usah terlalu terang. Oke, di sini ada untuk lampu alarm nih, security, dan ini real cool. Maksud gua tadi, kalau kita mau ngidupin AC belakang bisa dikontrol lewat sisi driver. Kalau kita matiin, AC di belakang itu mati. Dan ini untuk sensor parkir, bisa hidup atau enggak. Jadi masih bisa dikontrol ya. Ini electric mirror. Jadi biasanya sih kalau untuk AC yang belakang ini gue hidupin kalau ada penumpang di belakang. Tapi kalau sensor parkir nih selalu gue hidupin. Sini ada cup holder. Ini tutupnya udah hilang ya. Bisalah dicari. Sini ada kisi AC-nya, di sini ada handle. Lalu di sini ada sun visor. Ini buat naruh-naruh kartu di sini. Lalu di sini ada spion untuk melihat penumpang nih. Lalu di sini ada lampu. Lampunya terpisah begini. Ini bisa buat naruh kacamata. Lampunya kita matikan dulu. Di sisi penumpang tuh udah ada kaca. Ada kaca bawaan ya, buat kaca-kaca lah. Nah, di sisi kiri ini ada cup holder juga. Ini tutupnya masih bagus. Nah, di situ juga ada cup holder, ruang penyimpanan terbuka di situ. Ini ada laci. Lacinya lumayan luas, cukup lah. Lalu di sini ada storage penyimpanan terbuka juga. Di sini juga ada. Lalu di sini ada MID-nya. Ini passenger, ini maksudnya kalau ada penumpang di sini. Tuh, gua tekan ya. Sini. Ini ada sensornya nih di sini nih. Kalau ada yang duduk dia nyala. Tuh. Menandakan bahwa penumpangnya belum pakai sabuk. Ya. Coba kita pasang. Sabuk udah terpasang. Kita duduk, kita tekan. Dia nggak nyala. Kalau kita cabut sabuknya, seatbeltnya, ada yang duduk, nah itu penumpangnya belum pakai sabuk pengaman, itu maksudnya. Di sini ada temperatur di luar 34 derajat, jadi lumayan panas ya. Ada jam, jadi terus di sini kita bisa lihat lagi average. Biasanya gue average aja lah, kilometer per liter, ya biar tahu mobil ini kalau dalam kota itu adalah rata-ratanya segini, 7,5 km per liter.
Boros apa enggak? Menurut gua enggak. Lalu di sini ada tape mobilnya, ini bukan originalnya ya. Oke, matiin aja lagunya. Lalu di sini ada defogger untuk belakang. Jadi kalau pagi-pagi nyalain bisa, tapi nggak perlu lah ya. Kita di sini udah panas tuh. Matiin aja. Ini ada hazard, nyala begini. AC-nya udah digital. Turun naiknya 2, 3, 4, 5 level ya. 2, 1, oke. Di sini ada setelannya, ini maksimum. Kita turunin aja berapa derajat. Nah, 18 derajat. Atau mau gue sih enak sih di 18 gitu ya. Di sisi bawah ada colokan untuk lighter ya. Di sini bisa juga buat ngecas. Dia jadi dapat 2. Di sini juga ada. Lalu di sini ada cup holder. Ini beneran cup holder ini. Buat naruh botol minum. Ini transmisinya seperti ini. Matic. Oke, lalu di sini ada rem tangan, masih mechanical begini. Kalau yang sekarang mungkin udah yang di touch doang, tap gitu. Lalu di sini ada console box, lumayan dalam, lumayan luas lah ya. Tapi ini enak kalau ketika kita berkendara, ya, tangannya bisa taruh di sini, enak banget nih mobil. Oke, jadi ini adalah mesinnya, 2700 bensin. Mesin ini sebenarnya sama dengan Innova yang 2700. Jadi mesin ini 4 silinder. Dia DOHC 16 valve. Dengan kode mesin 2TRFE VVTi 2700 cc. Kalau di spesifikasi ini 2693 cc, dan memang itu mesinnya besar, sama kayak Toyota Prado 2700. Cuman kalau Prado kayaknya dia 4x4. Dia tenaga maksimumnya adalah 158 PS di 5500 rpm. Torsinya 241 Nm di 3800 rpm. Ya, konsumsi BBM kalau di luar kota 110. Kalau di dalam kota 1718 lah. Sesuai dengan kapasitas mesinnya yang besar. Oke guys, jadi gimana rasanya mengendarai mobil Toyota Fortuner bensin 2700? Kita mulai. Jadi mobil ini tuh tinggi banget. Kalau kita mengendarai itu kayaknya tuh mobil-mobil lain tuh kecil, pendek gitu ya. Dan riding positionnya juga enak. Tenaganya juga kalau menurut gue ini gede banget ya. Ketika gue jalan di tol kemarin, mesinnya ini memang nggak diragukan lagi buat dibejek. Jadi gua geber ke 100 km per jam tuh cepet, dan dia stabil. Gas lagi ke 120 km tuh cepet ya naiknya ya. Pokoknya berkendara di mobil ini tuh enak banget menurut gua.
posisinya juga seperti ini. Dan biasa kalau mobil lain tuh agak-agak tegak ya. Oh ini enak. Jadi gue posisi biasanya nyetir begini. Ini tangan di armrest begini. Dan senyap. Kayak yang gue rasain di mobil ini adalah Jeep rasa sedan. Untuk kaki-kaki juga senyap, enak. Oke, gue kasih lihat ini trek yang gue lewatin saat ini. Oke guys, jadi treknya ini semi off-road. Dia jalannya masih tanah begini. Kalau hujan sih ini jeblok banget ya. Nah udah, kita jalan aja. Mobil ini enak buat lewatin jalan seperti ini, masih nyaman. Tuh. Dan sorry kalau getar ini karena gue bukan pakai gimbal. Ini enak banget, gak kerasa. Oke guys, sekian review tentang Toyota Fortuner 2700 bensin. Buat yang bermampir jangan lupa klik subscribe, dan buat lo yang punya mobil seperti ini komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya, bye.